Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas Graphical User Interface atau GUI itu apa sih? Sebelum saya melanjutkan ke materinya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya JJ Devin. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Desain Interface yang diajar oleh Bapak Yoga Syahria. Di dalam video ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dari Graphical User Interface itu. Kemudian yang kedua, sejarah Graphical User Interface. Yang ketiga, fungsi dan contoh dari Graphical User Interface. Kemudian yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan Graphical User Interface. Oke, pertama-tama pengertian dari GUI. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, icon, menu yang menggunakan perangkat petunjuk seperti mouse atau trackball. GUI memiliki fungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi komputer. Selain itu juga memperindah tampilan dari suatu aplikasi. Sistem operasi GUI secara umum akan terdapat jendela, menu, tombol, icon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi tersebut. Sebagai contoh, Windows adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau GUI. Sebagai contoh, kalian ingin membuka VLC Media Player. Kamu hanya perlu menggerakkan pointer mouse ke arah icon program tersebut dan mengkliknya. Kemudian sistem akan secara otomatis membuka program tersebut. Oleh sebab itu, GUI diciptakan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat komputernya. Jadi, pengguna tidak perlu mengetik teks perintah yang ingin dijalankan. Dengan adanya GUI, user hanya perlu mengklik gambar atau icon yang dibuat oleh software tersebut. Karena GUI ini telah mengkonversi perintah tersebut menjadi icon di dalam layar komputer yang dapat diklik untuk menjalankan fungsinya. Sejarah GUI. GUI merupakan salah satu teknologi yang dibuat dan diteliti sejak lama. Akan tetapi, publik baru menikmatinya di awal tahun 1980-an. Pengguna dari teknologi ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menggantikan sistem yang lama yang sering disebut dengan CLI atau Command Line Interface. CLI sendiri merupakan sebuah teknologi yang dibangun untuk memperbolehkan user memberikan perintah pada komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Dengan menggunakan CLI ini, inputan yang bisa diterima oleh komputer berasal dari keyboard saja. Jika dilihat dari sejarahnya, GUI pertama kali memang diperkenalkan oleh Apple karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang melakukan produksi massal untuk komputer bawaan mereka. Meski merupakan produsen massal pertama, Apple bukanlah merupakan inventor GUI. Tokoh pertama yang berhasil melakukan implementasi pada GUI ini adalah Dov Engelbart. Beliau adalah salah satu pekerja di Stanford Research Institute pada saat itu. Pada awalnya, pembuatan dari GUI pertama ini dilakukan pada dua model, yaitu model Alto dan Star. Model Star merupakan model yang tersedia untuk publik di tahun 1981. Meski model ini membutuhkan hardware yang cukup mahal untuk mengoperasikannya, tapi model ini berhasil dijual dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu 25.000. Fungsi GUI.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface. Sesuai dengan namanya, GUI ini menggunakan grafis sebagai jembatan antara komputer dengan manusia. Pengguna dari GUI ini diimplementasikan pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. GUI biasanya digunakan untuk representasi visual, melakukan perintah dan fungsi pada operating system Anda, juga pada software. Dengan adanya GUI ini, maka user akan lebih mudah dalam menggunakan fitur-fitur yang penting dalam sebuah perangkat elektronik. Untuk menggunakan fungsi dengan mudah ini, beberapa hal yang biasanya digunakan adalah input seperti keyboard, mouse, dan masih banyak lagi lainnya. Apakah semua operating system atau OS itu menggunakan GUI? Tentu saja tidak. Dulu, ada sistem operasi semacam MS-DOS yang masih memerlukan command line agar dapat berfungsi. Selain itu, beberapa versi Linux dan bahkan Linux modern tertentu juga tampilannya masih non-GUI. Berikut adalah contoh GUI pada Windows. Sebagai contoh di sini, saya akan menggunakan tampilan dari Windows 10. Kita lihat di sini ada start menu yang berfungsi untuk menampilkan seluruh aplikasi yang sudah terinstal di Windows kalian. Kemudian, tombol search di sebelahnya berfungsi untuk mencari aplikasi atau shortcut untuk pengaturan yang akan kalian cari. Kemudian ada taskbar. Di sini berguna untuk memonitor aplikasi yang sedang berjalan serta menampilkan icon-icon seperti volume, WiFi, dan beberapa aplikasi lainnya. Jenis-jenis inputan dari GUI. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, GUI merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampung inputan dari user pengguna komputer. Hal ini menyebabkan ada banyak sekali jenis inputan untuk GUI. Selain membutuhkan banyak jenis inputan, jenis interface yang dimiliki GUI ini antara lain adalah yang pertama, input control. Komponen ini bisa digunakan untuk banyak jenis fungsi. Beberapa komponen input dari GUI ini antara lain adalah button, penerima input teks, checkbox, list dropdown, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, komponen navigasi. Komponen selanjutnya adalah komponen navigasi. Komponen navigasi ini antara lain adalah slider, kolom search, text, icon, pagination, breadcrumb, dan beberapa jenis komponen navigasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada komponen informasi. Komponen informasi ini adalah sebuah komponen yang berupa teks yang bisa diakses oleh user. Contoh dari komponen informasi ini adalah kolom message, progress bar, notifikasi, dan lainnya. Kelebihan dari GUI. Selain mengetahui mengenai pengertian GUI atau Graphical User Interface, Anda juga harus tahu hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dari penggunaan GUI ini. Yang pertama, menawarkan banyak kemudahan. Kelebihan utama dari penggunaan GUI ini adalah mengenai kemudahan yang ditawarkannya. Pada operating system yang lawas seperti MS-DOS dan juga bahasa pemrograman serupa kebanyakan masih menggunakan interface berupa CLI, di mana user harus mengetikkan berbagai perintah untuk bisa menggunakan fungsi yang ada di dalam sebuah sistem. Dengan penggunaan dari GUI ini, maka pengetikan sistem menjadi salah satu hal yang tidak diperlukan lagi. Keberadaan GUI merupakan salah satu hal yang membuat pengguna sebuah software dan juga operating system menjadi lebih mudah. Karena penggunaan yang lebih mudah ini membuat user yang bukan expert dalam dunia coding juga bisa menggunakan komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Hal ini adalah kelebihan utama yang dimiliki oleh GUI. Yang kedua, membuat tampilan lebih menarik. Kelebihan dari GUI ini adalah memiliki penampilan yang menarik.
sehingga membuat pengguna komputer merasa tertarik untuk menggunakan komputer atau perangkat elektronik yang lainnya. Yang ketiga, memiliki resolusi gambar yang tinggi. Jika dahulu sebuah tampilan hanya berbasis CLI, maka dengan adanya GUI ini, tampilan sekarang menjadi lebih jelas, tajam, dan beresolusi tinggi. Yang keempat, membuat navigasi tampilan lebih jelas. Kemudahan yang didapatkan dengan tampilan berbasis GUI ini, si pengguna akan sangat dimudahkan dengan navigasi yang sangat jelas. Jadi, Anda tidak perlu lagi mengetikkan perintah-perintah yang ingin melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima, tidak diperlukan keahlian khusus. Maksudnya, pengguna yang menggunakan tampilan berbasis GUI tidak diperlukan keterampilan khusus. Jadi, siapa saja bisa menggunakan dan mengoperasikan software ataupun aplikasi yang ada secara langsung. Kekurangan GUI. Meski GUI memiliki beberapa kelebihan, GUI juga tetap memiliki kekurangan. Salah satunya adalah yang pertama, memerlukan memori yang lebih besar. GUI adalah sebuah teknologi yang dibuat dengan menggunakan grafis, sehingga komputer dengan GUI membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar. GUI merupakan sebuah teknologi yang memberikan beban yang cukup besar, sehingga ia dapat membuat hardware melakukan pekerjaan yang terlalu berat dan dapat mengurangi kecepatan kerja mesin. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari GUI. Yang kedua, tampilan GUI sangat dipengaruhi oleh pengembang. Selain itu, pengguna dari GUI hanya bisa menggunakan GUI yang sudah dibuat oleh para developer sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menambahkan fungsi memang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kemudian yang terakhir, lebih banyak memakan daya. Selain membutuhkan hardware yang besar, GUI juga memiliki kekurangan dari segi penggunaan daya. Pada komputer yang dilengkapi dengan GUI, maka daya yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik akan menjadi semakin besar. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kesalahan, maafkan saya. Jangan lupa subscribe.